Mbak, bangun, Mbak. Kenapa Mbak tidur di makam istri saya? Apakah kamu mau menikah denganku? Saya mau. Bayangkan, seorang pria kaya datang ke makam istrinya yang sudah 3 tahun meninggal. Pagi itu, ia membawa bunga seperti biasa. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Di depan nisan sang istri, ada seorang wanita muda, tertidur dengan tubuh kedinginan, wajah penuh luka kehidupan. Saat ia dibangunkan, wanita itu panik dan berusaha lari, hingga sebuah gelang kecil terjatuh dari tangannya. Gelang yang pernah dibuat istrinya sendiri sebelum meninggal. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Angin lembut yang berembus di sekitar pemakaman membuat langkah Ardi terhenti sejenak. Seolah alam sedang memaksanya memperlambat langkah menuju nisan istrinya. Dengan hati yang masih terasa berat meski bertahun berlalu, ia melangkah melewati batu-batu nisan yang tersusun rapi, membawa bunga melati kesukaan Mira. Rutinitas ini selalu terasa sama. Sampai pagi itu berbeda sejak pertama kali ia melihat seorang wanita muda tertidur bersandar pada nisan istrinya. Ardi spontan mematung. Sekilas, ia mengira wanita itu hanya pengunjung yang kelelahan. Namun begitu ia mendekat, dadanya justru mengencang. Tubuh wanita itu tampak kedinginan, rambutnya kusut, napasnya pelan seolah menahan banyak kisah yang tidak ia ceritakan kepada dunia. Ardi menelan ludah, merasakan ketidaknyamanan merayapi tengkuknya. "Dek, kamu kenapa tidur di sini?" Suara Ardi bergetar halus, bukan karena marah, tapi bingung. Wanita itu tak bergerak. Ardi jongkok, menyentuh pundaknya pelan, cukup untuk membuat gadis itu tersentak bangun. Matanya merah, seperti sudah lama bergelut dengan tangis. Dalam sekejap, ketakutan menyergap wajahnya. Ia bangkit berdiri dengan tergesa, seperti hewan kecil yang merasa terpojok. Saya nggak sengaja tertidur. Maaf, Pak, saya pergi sekarang, ucapnya terbata, menunduk dalam. Belum sempat Ardi merespons, gadis itu berbalik, namun kakinya lemas hingga membuat sesuatu jatuh dari genggamannya. Sebuah gelang kecil. Gelang yang membuat dada Ardi serasa diremas. Ia mengenali benda itu. Gelang anyaman benang putih dengan liontin kecil bergambar bunga melati, persis seperti gelang yang dibuat Mira 3 hari sebelum ia meninggal. Mira berkata gelang itu untuk anak perempuan yang ingin ia bantu. Namun Ardi tak pernah tahu siapa anak itu. Dan kini gelang serupa ada di tangan wanita asing ini. "Nak, tunggu sebentar." Suara Ardi terdengar lebih serius dari sebelumnya. "Gelang ini, dari mana kamu dapat?" Gadis itu mematung. Tangannya meremas ujung bajunya dengan gugup. "Maaf, saya harus pergi," katanya cepat, lalu berlari meski langkahnya gontai. Ardi berdiri terpaku, memandang punggung gadis itu menjauh. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia simpan tanpa jawaban tiba-tiba berputar tajam dalam kepalanya. Mengapa gadis itu tidur di makam Mira? Bagaimana bisa ia memiliki gelang itu? Apa hubungan mereka? Ardi menunduk, menatap nisan istrinya yang tampak lebih sunyi dari biasanya. "Mira, siapa dia?" bisiknya lirih. Angin kembali berembus pelan, mengusik daun melati yang baru ia letakkan. Namun bagi Ardi, embusan itu terasa seperti isyarat bahwa pagi ini bukan kebetulan, dan cintanya pada Mira akan membawanya pada rahasia hidup yang selama ini tersembunyi. Sementara itu, beberapa puluh meter dari sana, Naila berlari tersengal menuruni jalan setapak, menahan air mata agar tidak tumpah. Pagi itu terlalu cepat berubah menjadi mimpi buruk bagi seorang gadis yang hanya ingin mencari sedikit ketenangan. Napasnya tercekat, tenggorokannya perih. Ia berhenti di balik pohon besar, menekan dadanya yang berdebar tidak karuan. Seolah tubuhnya menolak mengingat tatapan pria itu. Tatapan yang membuat seluruh rahasianya terasa tergantung di ujung rambut. "Kenapa aku harus ketemu dia sekarang?" gumamnya, suaranya pecah. Gelang kecil di tangan kirinya, satu-satunya benda yang pernah membuatnya merasa punya arti, berada kini di genggaman seorang pria kaya yang bahkan tidak pernah ia kenal.
Dan pria itu bertanya dengan suara yang terlalu mirip seseorang dari masa lalu. Naila memejam kuat. Ingatan itu menusuk. Wajah tenang seorang wanita yang pernah duduk di sebelahnya di sebuah halte, tersenyum hangat sambil mengikatkan gelang itu ke pergelangan tangannya. Ia tidak pernah tahu nama wanita itu, hanya tahu tatapannya begitu menenangkan. Tatapan yang mirip milik pria di pemakaman tadi. Tidak, jangan ingat itu. Naila mengusap air matanya, lalu melangkah dengan kaki goyah. Namun nasib seolah belum selesai mempermainkannya. Ketika ia hendak keluar dari area pemakaman, penjaga tua yang mengenalnya menghampiri dengan wajah cemas. Naila, kamu pucat sekali. Kamu tidur di sini lagi semalam, ya? Tanyanya. Naila tersentak, buru-buru menggeleng. Enggak, Pak. Jangan bohong. Aku lihat kamu semalam hujan-hujanan di depan makam itu. Kamu bisa sakit, nak? Ucapan itu menusuk lebih dalam dari yang penjaga tua itu bayangkan. Naila muak pada dirinya sendiri. Hidupnya sudah cukup berantakan. Diusir dari rumah, dikejar tagihan, ditolak pekerjaan, dan sekarang ia malah menimbulkan kecurigaan pada seseorang yang punya kekuatan meruntuhkan semua sisa ketenangannya. Ia mengatupkan bibirnya, menahan isak. Maaf, Pak. Saya cuma nggak tahu harus tidur di mana lagi. Penjaga itu menghela napas, memandangnya dengan belas kasihan. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Aku lihat tadi ada pria menghampiri kamu. Dia sempat nyari kamu setelah kamu pergi. Naila membeku. Langkahnya otomatis mundur. Dia cari saya? Iya. Sepertinya dia kenal istrinya yang dimakamkan di sana. Kamu ada hubungan apa, Deng? Tidak. Naila memotong dengan suara pecah, lalu berlari meninggalkan penjaga itu. Namun setiap langkah yang ia ambil justru mempertebal rasa sesak. Kenangan samar tentang wanita yang pernah memberinya gelang itu semakin jelas. Bayangan wajahnya, senyumnya, suara lembutnya yang mengatakan, kalau kamu merasa sendirian, pakai gelang ini. Aku akan ingat kamu. Naila menggigil. Wanita itu, wanita yang pernah menyelamatkannya dalam masa tersulit hidupnya, sekarang berada di dalam tanah. Dan suaminya, nyaris mengetahui kehadirannya. Ketakutan dan rindu bercampur dalam napasnya yang memburu. Aku tidak boleh dekat dengan mereka, tidak boleh, bisiknya sambil terus berjalan menjauh. Namun takdir telah menggerakkan roda pertamanya. Dan tak peduli seberapa jauh Naila berlari, langkah Ardi perlahan mulai mengarah kepadanya. Ardi berjalan menyusuri area makam dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Bunga melati di tangannya terasa ringan, tetapi hati yang menanggungnya justru sebaliknya. Tatapan terakhir gadis itu, campuran ketakutan dan luka, menghantui pikirannya. Ia menoleh ke sekitar, berharap menemukan bayangannya, tetapi hanya angin yang menjawab. Siapa kamu, dan apa hubunganmu dengan Mira? Gumamnya. Tak biasanya Ardi memikirkan orang asing sampai sejauh ini. Namun gelang itu menyimpan terlalu banyak pertanyaan. Dan tatapan gadis itu, seolah menyimpan potongan kenangan yang belum pernah ia buka. Ketika ia berbalik meninggalkan area makam, penjaga tua memanggilnya. Pak Ardi, sapanya pelan. Tadi ada anak perempuan yang kamu hampiri itu. Naila. Dia sering di sini. Hampir setiap malam tidur dekat makam istri Bapak. Ardi membeku. Setiap malam? Iya, Pak. Saya sering menemukannya kedinginan. Tapi dia cuma bilang kalau tempat itu bikin dia tenang. Penjaga itu menurunkan suara. Kadang dia menangis sambil bicara sama makam Bu Mira. Dadanya tiba-tiba terasa sesak, seolah seseorang meremasnya dari dalam. Dia bilang apa? Penjaga itu menghela napas. Saya tidak dengar semuanya. Tapi dia sering bilang maaf, dan terima kasih. Seolah dia punya hutang besar pada Bu Mira. Ardi merasakan sesuatu yang aneh, antara penasaran dan gelombang perasaan yang belum mampu ia jelaskan. Ada bagian dari dirinya yang ingin mengetahui lebih dalam. Namun ada juga yang takut pada jawaban yang mungkin ia temukan. Ia mencoba mencari sosok Naila di jalanan sekitar pemakaman, tapi langkahnya terhenti ketika menemukan sesuatu tersangkut di pagar besi, secari kain dari ujung baju yang tadi dipakai Naila. Ardi menggenggam kain itu, merasakan detak jantungnya naik perlahan. Ini bukan kebetulan. Tidak mungkin semua ini kebetulan. Sementara itu,
Naila berjalan cepat melewati gang sempit menuju kos kecilnya. Udara panas tak mengalahkan dingin yang merambat dari dalam tubuhnya. Ia menutup pintu kamarnya yang reyot, lalu merosot duduk sambil memegang wajahnya. Kenapa harus ketemu dia? Kenapa sekarang? Isaknya tertahan. Namun semakin ia mencoba melupakan tatapan pria itu, wajahnya semakin jelas dalam ingatannya. Terutama ketika pria itu memegang gelangnya, seakan dunia berhenti berputar. Naila memandang gelang di pergelangan tangannya dengan mata berkaca-kaca. Bu, apa bapak itu? Suami ibu? Kenapa aku harus bertemu beliau setelah semua ini terlambat? Pikirannya kacau. Ia ingin pergi jauh, tapi kaki dan hidupnya tak punya arah. Dan semakin ia mencoba menolak kenyataan, semakin kuat pula bayangan Mira muncul dalam benaknya. Wanita yang pernah memeluknya ketika ia hampir menyerah hidup. Naila terisak, menutup mulutnya agar suara itu tak terdengar keluar kamar. Di luar, suara langkah pelan terdengar mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintunya. Permisi. Sebuah suara pria menggetarkan seluruh napas Naila. Itu suara yang sama. Suara Ardi. Naila membeku. Tangan yang masih menggenggam gelang itu perlahan bergetar. Ia menatap pintu kayu rapuh di depannya, berharap pintu itu cukup kuat untuk menyembunyikan dirinya dari kenyataan. Dek, aku cuma mau bicara sebentar. Suara Ardi terdengar lagi, lebih lembut, seakan ia takut menakuti penghuni kamar. Naila memejam kuat. Kenapa dia sampai di sini? Bagaimana dia tahu tempat ini? Namun ia tahu jawabannya. Secari kain yang tersangkut di pagar pemakaman. Ia terlalu panik untuk menyadarinya. Ketika Ardi mengetuk sekali lagi, Naila mengambil napas panjang lalu memaksakan suaranya keluar. Pergi. Tolong jangan cari saya lagi. Tapi aku perlu tahu soal gelang itu. Napas Naila tercekat. Kata itu, gelang, menusuk seperti sembilu. Gelang ini bukan barang sembarangan, Dek. Suara Ardi pelan namun tegas. Itu dibuat istriku. Untuk seseorang yang belum sempat ia temui. Naila menutup wajahnya, bahunya bergetar. Kenangan itu kembali. Wanita berwajah lembut yang menghampirinya di depan panti, memberikan roti hangat dan gelang itu sambil tersenyum seolah dunia masih punya ruang kecil untuk harapan. Senyum itu adalah milik Mira. Apa kamu pernah bertemu istriku? Tanya Ardi dari luar pintu. Pertanyaan itu membuat lutut Naila melemah. Ia menahan tangisnya sekuat mungkin, tetapi suaranya pecah terlebih dahulu. Maaf, saya nggak bisa jawab. Ardi menatap pintu kusam itu dengan dada yang terasa berat. Ia tidak ingin menakuti gadis itu, tetapi rasa ingin tahunya terlalu besar untuk ia abaikan. Dek, aku bukan mau memaksa. Tapi aku perlu tahu kenapa kamu selalu di makam istriku. Dan kenapa kamu punya gelang itu. Seng. Hanya ada suara langkah kecil dari dalam kamar, seperti seseorang menjauhkan diri dari pintu. Ardi melanjutkan dengan suara lebih lembut. Kalau kamu takut, aku bisa tunggu. Tapi tolong, jangan lari lagi. Di dalam, Naila menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata mengalir deras, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena kerinduan yang tiba-tiba menusuk. Kerinduan pada wanita bernama Mira. Ia ingat ketika Mira menemuinya diam-diam bertahun lalu, menyeka luka di wajahnya, berkata bahwa hidup Naila masih bisa berubah. Naila menganggap itu hanya mimpi. Dan kini suaminya berdiri di depan pintunya. Dek, Ardi berkata lagi, lebih hati-hati, aku merasa, istriku pernah sangat peduli pada kamu. Kata-kata itu menghancurkan pertahanan Naila seketika. Dengan tangan bergetar, ia memutar kunci, perlahan sekali, dan membuka pintu hanya selebar wajahnya yang sembab. Ardi terkejut melihat betapa rapuh gadis itu. Mata Naila menunduk, tetapi gelang itu terlihat jelas di pergelangan tangannya. Pak, suara Naila lirih, hampir seperti bisikan. Gelang ini, saya dapat dari seorang wanita yang sangat baik, tapi saya nggak tahu namanya. Ardi menatap gelang itu lama, sebelum matanya kembali pada Naila. Hanya ada satu orang yang membuat gelang itu, ucap Ardi dengan suara serak. Naila menggigit bibir, tubuhnya gemetar. Ardi menatapnya dalam-dalam. Dan orang itu adalah istriku. Naila menutup mata. Dunia runtuh dalam senyap. Naila membuka mata perlahan. Tetapi rasanya seperti menatap masa lalu yang datang menagih jawabannya. Ardi berdiri di hadapannya,
masih menatap gelang itu seakan benda kecil itu menyimpan ribuan cerita yang tak pernah ia dengar. Napasnya teratur, namun sorot matanya penuh badai. Kalau gelang itu ada padamu, ucap Ardi perlahan, berarti Mira pernah bertemu kamu. Dan itu bukan hal kecil. Naila menunduk dalam, takut menatap mata pria yang kehilangan seseorang yang begitu berarti. Pak, saya nggak mau bikin Bapak salah paham, bisiknya. Saya cuma dikasih gelang ini waktu kecil. Saya nggak tahu siapa beliau. Ardi terdiam lama. Ada jeda panjang di mana hanya suara angin yang masuk dari jendela retak di kamar itu. Kamar sempit itu semakin terasa sesak oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku tidak menyalahkan kamu, Dek, katanya akhirnya. Aku cuma ingin tahu, kenapa istriku memikirkan kamu sampai membuat gelang khusus untukmu? Pertanyaan itu menghantam Naila lebih keras daripada teriakan manapun. Ia menggenggam gelang itu erat, seakan benda itu bisa menjawab semuanya. Saya nggak tahu, jawabnya lirih, meski hatinya tahu itu bukan kebenaran penuh. Ada bagian dari dirinya yang terkunci rapat oleh rasa takut dan kenangan kelam. Melihat Naila semakin pucat, Ardi sadar ia sudah menekan terlalu jauh. Ia menghela napas panjang dan memilih mundur selangkah. Baik, kalau kamu belum siap cerita sekarang, aku nggak akan memaksa. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, suara keras dari luar kamar memecah ketegangan. Bra! Pintu kos sebelah dibuka keras oleh pemilik kontrakan. Seorang pria berperut buncit yang wajahnya merah karena marah. Naila! Kamu belum bayar kos 2 minggu. Teriaknya sambil masuk ke lorong. Naila tersentak. Ardi juga menoleh cepat. Pria itu menatap Naila sinis. Mulai hari ini, kamu keluar. Jangan tidur di sini lagi kalau nggak bisa bayar. Naila memucat. Pak, saya mohon. Saya cuma butuh waktu sedikit lagi. Saya bakal bayar. Enggak. Kamu sudah janji minggu lalu. Minggir. Bentaknya sambil meraih barang-barang Naila dari dalam kamar. Ardi yang menyaksikan itu merasakan sesuatu membara dalam dadanya. Pak, tunggu sebentar, serunya sambil menghampiri. Pemilik kos menatapnya dari ujung kaki ke kepala. Siapa kamu? Saya, kenalan Naila. Tolong jangan lempar barangnya begitu. Kalau kamu mau bayarin dia, silakan. Pemilik kos menyeringai, menyebut angka yang lebih tinggi dari seharusnya. Ardi menatapnya tajam, dingin, dan penuh wibawa seorang pria yang sudah terlalu sering menghadapi orang semacam itu. Saya mau bayar, tapi jangan permainkan dia. Pemilik kos tersentak mundur, kehilangan keberaniannya seketika. Uang berpindah tangan, dan pria itu pergi sambil mendengus. Naila terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Kenapa Bapak bantu saya? Tanya Naila pelan, suaranya gemetar. Ardi menatapnya lembut. Karena Mira tidak akan membiarkan aku dia melihat kamu seperti ini. Naila menutup mulutnya, tak mampu menahan tangis yang pecah begitu saja. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Mira, Ardi merasa ia baru menyentuh pintu awal sebuah kebenaran besar. Namun pintu itu baru mulai terbuka sedikit. Naila masih terisak saat Ardi berdiri di lorong sempit itu, menatapnya dengan sorot mata yang sulit ia gambarkan, campuran iba, tanggung jawab, dan sesuatu yang belum pernah ia lihat dari pria manapun. Sudah, ayo duduk dulu. Ardi memberi isyarat lembut, namun Naila menggeleng keras. Pak, saya nggak bisa terima ini. Saya nggak mau Bapak ikut campur dalam hidup saya. Saya takut, saya cuma bikin masalah. Ardi tidak menjawab. Ia hanya memungut barang-barang Naila yang sempat terlempar tadi. Tas lusuh, baju yang dilipat seadanya, dan sebuah buku kecil yang sampulnya robek. Naila buru-buru merebut buku itu, menyimpannya ke dada seolah melindungi harta paling berharganya. Melihat itu, Ardi bertanya, buku apa itu? Naila menggeleng. Cuma catatan lama. Padahal di dalamnya, tersembunyi tulisan-tulisan kecil Mira yang pernah ia berikan saat pertemuan singkat mereka dulu. Tulisan yang telah menguatkan hidup Naila selama bertahun-tahun. Ardi menghela napas dan duduk di kursi reot di kamar kecil itu. Dek, aku tidak bermaksud mengurus hidup kamu. Tapi aku juga nggak bisa tinggal diam setelah tahu kamu tidur di makam istriku setiap malam. Naila memalingkan wajah, namun suaranya lirih. Itu satu-satunya tempat yang bikin saya merasa aman. Ardi tersentak.
Kata aman itu memantul di telinganya. Mira selalu menceritakan keinginannya untuk melindungi anak perempuan yang sedang berjuang. Ardi tidak pernah mengerti maksudnya. Dan kini potongan itu mulai menemukan tempatnya. Naila, katanya pelan, kamu boleh tinggal di sini sementara. Tapi, izinkan aku bantu kamu cari tempat tinggal yang lebih layak. Naila langsung menolak. Enggak. Kalau Bapak bantu saya, semua orang bakal bilang saya numpang hidup. Saya sudah cukup dengar itu dari orang-orang. Orang-orang siapa? Tanya Ardi. Naila membisu. Air mata kembali turun tanpa ia undang. Kemarin ia diusir dari rumah ayah tirinya. Sebelum itu, ia bekerja serabutan dan dipecat karena difitnah. Hidup terasa seperti rangkaian pukulan yang tidak pernah berhenti. Dan kini, Ardi datang membawa sesuatu yang selama ini hilang darinya. Kebaikan. Kebaikan yang justru membuatnya takut. Saya nggak pantas dibantu. Kalimat itu begitu pelan hingga nyaris tidak terdengar. Ardi bangkit mendekatinya. Justru karena kamu bilang begitu, aku yakin kamu butuh bantuan. Naila menggeleng, semakin kencang, mundur hingga punggungnya menempel pada dinding. Jangan, tolong jangan baik sama saya. Saya takut. Saya takut kalau Bapak tahu masa lalu saya. Bapak bakal nyesal. Ardi terdiam. Ketakutan itu bukan ketakutan orang biasa. Ada trauma mendalam di balik kata-kata Naila. Aku tidak peduli masa lalumu, jawab Ardi dengan nada sangat tenang. Aku cuma ingin tahu, kenapa istriku mempercayakan gelang itu padamu. Naila meremas gelang itu begitu kuat hingga tangannya memutih. Saya nggak tahu, jawabnya. Namun gaduh dalam suaranya mengkhianati kebenaran. Ardi menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, kalau begitu, mulai sekarang, izinkan aku cari tahu sendiri. Naila tersentak. Kata-kata itu bukan ancaman, tapi janji. Janji bahwa Ardi tidak akan berhenti, sampai menemukan siapa Naila sebenarnya dalam hidup Mira. Ardi melangkah keluar dari kamar sempit itu dengan hati yang semakin berat. Setiap kata Naila, setiap tangis yang ia tahan, setiap ketakutan yang berusaha ia sembunyikan, semuanya membentuk gambaran samar tentang masa lalu yang terhubung pada satu nama, Mira. Istrinya. Wanita yang selalu menaruh kasih pada orang lain, bahkan ketika dirinya sendiri tengah sakit. Ardi berjalan perlahan menuruni tangga kos yang reot. Pikiran-pikiran tentang gelang itu kembali memenuhi benaknya. Kenapa Mira tidak pernah bercerita tentang Naila? Apa hubungan mereka sebenarnya? Dan kenapa gadis itu begitu ketakutan? Sesampainya di luar, angin kembali berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Sekilas Ardi merasa seperti mendengar suara Mira dalam benaknya. Suara lembut yang dulu selalu menenangkan. Jaga dia kalau aku tidak sempat kembali. Kata-kata itu dulu hanya terdengar seperti kalimat puitis dari surat peninggalan Mira, tetapi kini terasa seperti pesan yang langsung dititipkan padanya. Ardi kembali ke pemakaman sore itu. Langkahnya mantap, namun pikirannya dipenuhi campuran kegelisahan dan tekad. Penjaga makam sedang menyapu dedaunan ketika melihat kedatangannya. Pak Ardi, sapanya, ada yang bisa saya bantu? Ardi mendekat. Saya mau tanya soal Naila. Bapak bilang dia sering di sini. Penjaga itu mengangguk, menurunkan suaranya seperti sedang membocorkan rahasia. Iya, Pak. Anak itu sering datang bahkan saat hujan. Kadang dia bawa bunga kecil, kadang cuma duduk sambil ngomong sama makam Bu Mira. Ardi menahan napas. Ngomong apa? Penjaga itu mengusap dagunya, mencoba mengingat. Seringnya dia bilang maaf, dan terima kasih. Dan, kadang dia minta maaf lagi sambil nangis. Ardi menelan ludah. Kenapa minta maaf? Penjaga itu menggeleng. Saya nggak tahu, Pak, tapi yang jelas, dia selalu berdiri lama sekali di sini. Seakan Bu Mira itu, seseorang yang sangat berarti buat dia. Kalimat itu menancap dalam. Ardi menunduk menatap nisan Mira, jari-jarinya gemetar pelan. Mira, kamu kenal dia, ya? Kenapa kamu nggak pernah cerita? Penjaga makam menghela napas. Kadang orang punya kisah yang mereka simpan rapat, Pak, bahkan dari keluarga sendiri. Ucapan itu membuat Ardi merasakan sesuatu yang menegang di dadanya. Rasa kehilangan yang kembali menusuk, bercampur rasa bersalah karena mungkin ada bagian dari hidup Mira yang gagal ia ketahui,
gagal ia jaga. Sementara itu, dari kejauhan, Naila berdiri di balik pohon besar, memperhatikan Ardi tanpa ia sadari. Ia menggenggam gelangnya begitu erat hingga menyakitkan. Melihat pria itu berdiri di depan makam Mira, Naila merasa seluruh tubuhnya bergetar. Ada rasa bersalah, ada kerinduan, ada ketakutan. Semuanya menghantam sekaligus. Bu, kalau saja saya berani bilang, kalau saja saya nggak kabur waktu itu, mungkin semuanya nggak serumit ini. Namun Naila hanya bisa berdiri diam. Ia tidak punya keberanian mendekat. Tidak setelah hidupnya dipenuhi luka dan dosa yang menurutnya tidak mungkin dimengerti siapapun. Tiba-tiba Ardi menoleh ke arah pohon itu, seolah merasakan tatapan seseorang. Naila tersentak, bersembunyi cepat di balik batang pohon, menahan napas sekuat mungkin. Ardi menatap ke arah itu lama, sebelum akhirnya menghela napas pelan. Besok, aku akan cari tahu lebih banyak, gumamnya. Naila menutup matanya. Takdir semakin mengurungnya. Dan kali ini, tidak ada jalan lari yang tersisa. Naila tetap berdiri mematung di balik batang pohon besar, tubuhnya gemetar seakan tanah di bawah kakinya tidak lagi kokoh. Ia memandangi punggung Ardi yang perlahan menjauh dari makam, dan setiap langkah pria itu terdengar seperti hentakan nasib yang mendekat kepadanya. Aku nggak boleh ketahuan, aku nggak boleh dekat lagi, bisiknya lirih, namun suaranya sendiri bergetar seperti sedang memohon sesuatu yang mustahil. Saat Ardi benar-benar keluar dari area pemakaman, Naila akhirnya berani keluar dari persembunyiannya. Ia menatap nisan Mira dengan mata yang tak lagi mampu menyembunyikan kesedihan yang selama ini ia pendam. Bu, maaf. Saya beneran gak kuat. Setiap kali lihat Bapak, rasanya saya makin ingat kesalahan saya. Suaranya pecah. Napasnya melesak tak teratur. Ia meletakkan bunga liar kecil yang ia petik di jalan, lalu mundur perlahan sebelum rasa rindu pada wanita yang pernah menolongnya itu menghancurkan seluruh pertahanannya. Sementara itu, di mobilnya, Ardi bersandar pada kursi sambil memejamkan mata. Ia masih bisa merasakan aura aneh yang menghantui area pemakaman, seperti ada seseorang yang mengamatinya. Tetapi pikirannya kembali pada Naila, pada tatapannya yang ketakutan, pada tangis yang ia tahan seakan dunia akan runtuh jika ia mengeluarkannya sedikit lebih keras. Mira, apa yang sebenarnya kamu lihat di gadis itu? Gumamnya, suaranya serak. Ia meraih gelang yang tadi ia sempat pegang dari tangan Naila. Bentuknya sederhana, tetapi setiap simpul benang dirangkai oleh tangan Mira sendiri. Ardi mengingat bagaimana istrinya dulu selalu bicara tentang ingin menolong seseorang. Seseorang yang tidak sempat ia sebutkan namanya. Sekarang Ardi ingin percaya bahwa seseorang itu adalah Naila. Tetapi sesuatu membuat hatinya bergetar. Tatapan Naila tidak hanya menyimpan rasa kehilangan, tetapi juga rasa bersalah. Sore mulai merambat ketika Naila melangkah pulang, melewati jalanan penuh kios kecil dan kendaraan yang lalu lalang. Namun hatinya terasa lebih bising daripada keramaian itu. Di depan kosnya, beberapa orang tetangga memandangnya sambil berbisik-bisik. Itu anak yang tidur di makam? Kasihan, tapi ya, aneh juga. Dia bikin takut penghuni lain. Komentar itu seperti duri-duri tajam yang menusuk telinganya. Naila menunduk, menarik jaketnya lebih rapat, mencoba berjalan cepat. Namun seorang wanita muda berjilbab, tetangga kamar sebelah, mendekatinya dengan ragu. Nai, kamu nggak apa-apa? Tadi aku lihat pemilik kos marah-marah lagi. Naila tersenyum kecil, namun senyum itu retak. Aku nggak apa-apa. Terima kasih. Kamu yakin? Kamu pucat banget. Yakin, jawab Naila lebih cepat dari seharusnya. Cuma kurang tidur. Wanita itu mengangguk, meski rautnya jelas tidak percaya. Setelah kembali masuk ke kamar, Naila menguncinya cepat. Ia bersandar pada pintu sambil memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Tetapi semakin ia menarik napas, semakin sesak rasa di dadanya. Ia mengambil buku kecil usang itu dari tasnya, membuka halaman pertama. Tulisan tangan Mira di sana sudah sedikit pudar. Setiap orang berhak memulai lagi. Naila. Air mata Naila jatuh membasahi halaman itu. Bu, kalau saya cerita semuanya ke suami ibu, apa bapak bakal benci saya? Suara itu tidak ada jawaban. Yang ada hanya keheningan yang menyakitkan. Namun di luar, tanpa ia ketahui, seseorang berhenti di depan pintunya. Langkah itu bukan langkah Ardi. Langkah itu jauh lebih gelap.
Naila tertegun. Tubuhnya menegang saat suara berat seseorang berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Napasnya tercekat. Ingatan pahit yang sudah berusaha ia kubur kembali muncul. Tatapan ayah tirinya yang selalu membawa ancaman, bukan kasih. Naila, suara itu berat, dalam, dan menusuk. Buka pintunya. Naila memucat. Itu suara yang tak pernah ia ingin dengar lagi seumur hidupnya. Tangannya refleks menutup mulut, menahan suara isak yang hampir keluar. Kenapa dia ada di sini? Bagaimana dia bisa menemukan aku? Toh, toh, toh. Ketukan keras menggema, cukup membuat lampu gantung di kamar bergetar. Aku tahu kamu di dalam. Jangan bikin aku marah lagi. Teriak pria itu, ayah tiri yang dulu mengusirnya tanpa iba. Naila menggigil. Tubuhnya lumpuh oleh ketakutan yang menenggelamkannya sejak kecil. Ia mundur perlahan, memeluk buku peninggalan Mira seakan itu satu-satunya pelindungnya di dunia. Pak, tolong pergi. Suaranya hampir tak terdengar. Namun bukannya pergi, pria itu justru menyeringai dan menendang pintu. Bra! Pintu itu goyah tapi belum jebol. Naila hampir tersungkur. Kamu pikir bisa kabur dari tanggung jawab? Hutang ibumu belum lunas. Kamu pikir aku akan biarin kamu hidup enak sementara aku susah? Teriaknya. Hati Naila seperti diremas. Itu lagi. Kata-kata yang selalu ia dengar sejak kecil. Kata-kata yang membuatnya percaya bahwa dirinya hanyalah beban kehidupan. Ia menahan tangis sambil berbisik. Ibu? Bu Mira? Aku harus gimana? Sementara itu, di rumahnya, Ardi duduk di meja makan, memandangi kotak kayu kecil berisi surat-surat lama Mira. Ia membuka satu surat yang belum pernah ia baca. Surat dengan tulisan tangan Mira yang tampak lebih goyah dari biasanya. Untuk Ardi. Jika suatu hari kamu menemukan anak perempuan itu, tolong jaga dia. Dia bukan sekadar seseorang yang kutemui. Dia bagian dari cerita lama keluargaku yang tidak sempat kusampaikan. Ardi membacanya berulang kali. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam dadanya. Mira, kamu cari seseorang? Anak perempuan? Apa Naila? Orang itu? Belum sempat ia merapikan pikirannya, ponselnya bergetar. Pesan dari penjaga kos tempat Naila tinggal. Pak, gadis yang kemarin itu, sepertinya ada masalah besar. Ada pria datang dan ngamuk-ngamuk di depan kamarnya. Takutnya terjadi apa-apa. Ardi langsung berdiri. Kursinya jatuh ke belakang. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil kunci mobil dan berlari keluar rumah. Di kamar sempit itu, Naila menangis dalam diam, memeluk buku Mira semakin erat. Pintu kembali digebrak. Bra, bra, keluar, kamu. Naila terjatuh, menutupi kepalanya. Ketika pria itu bersiap menendang sekali lagi, suara keras terdengar dari ujung lorong. Hentikan. Semua orang menoleh. Naila mengangkat wajahnya, air mata mengaburkan pandangannya. Ardi berdiri di sana. Napasnya memburu, matanya tajam, rahangnya mengeras. Sorot tatapannya, bukan lagi sekadar penasaran. Itu tatapan seorang pria yang siap melindungi. Ayah tiri Naila terdiam sejenak, kaget melihat Ardi berdiri tegap di ujung lorong. Wajahnya yang semula garang berubah waspada. Ardi melangkah maju. Setiap langkahnya membawa tekanan tak terlihat yang membuat pria itu mundur satu langkah tanpa sadar. Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan keluarga orang. Bentaknya, meski suaranya mulai bergetar. Ardi tidak bereaksi terhadap hardikan itu. Tatapannya hanya tertuju pada Naila, yang meringkuk ketakutan di lantai sempit kamar. Napas Ardi menegang, rahangnya mengeras. Aku ikut campur, katanya pelan, namun tegas. Karena yang kamu sakiti bukan sekadar anak perempuan. Dia seseorang yang istriku titipkan secara tidak langsung. Ayah tiri Naila mengernyit bingung. Titip? Apa maksudmu? Perempuan ini cuma pembawa sial. Ibunya mati, hutang numpuk, dia bikin hidup saya susah. Kamu mau apa? Ardi tidak menahan diri lagi. Ia mendekat cepat, meraih kerah baju pria itu dan menariknya hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Mata Ardi membara. Jaga mulutmu, desisnya. Kamu tidak punya hak bicara begitu pada seseorang yang bahkan kamu tidak pernah jaga dengan benar. Pria itu ketakutan. Aku cuma menuntut hak. Hak.
Ardi mengencangkan pegangan. Apa memukulnya juga hakmu? Menendangnya keluar rumah juga hakmu? Menyiksanya bertahun-tahun? Itu hakmu. Lorong mendadak senyap. Para penghuni kos hanya memandang dari kejauhan, tak berani mendekat. Naila, yang sejak tadi menahan air mata, akhirnya bersuara pelan. Pak, sudah. Tolong jangan bikin masalah karena saya. Ardi menoleh, dan suara Naila yang bergetar itu membuat genggamannya perlahan mengendur. Ia menatap pria itu dengan jijik sebelum melepaskannya. Pergi, ujar Ardi. Sebelum aku benar-benar melibatkan pihak berwajib. Ayah tiri Naila mendecak marah, namun ketakutan lebih kuat menahannya. Ia mendorong Ardi pelan dan pergi sambil mengumpat, tetapi tak berani kembali menoleh. Begitu sosok pria itu hilang dari lorong, Naila terisak lebih keras. Ketakutan yang ia tahan sejak kecil meledak tanpa bisa dibendung. Ardi masuk ke kamar dan berlutut di depannya. Naila, kamu nggak apa-apa? Naila menggeleng, namun tidak menjauh. Suara tubuhnya bergetar hebat. Kenapa Bapak harus lihat saya kayak begini? Saya malu. Ardi memandangnya penuh iba. Tak ada yang perlu kamu malu. Bukan kamu yang salah. Naila menutup wajahnya. Bapak nggak ngerti. Saya ini cuma beban. Orang kayak saya nggak pantas dekat dengan keluarga Bapak, dengan Bu Mira. Mira tidak pernah anggap kamu beban. Potong Ardi, suaranya lembut namun mantap. Kalau tidak, dia tidak akan membuat gelang itu untukmu. Naila terdiam. Hatinya seperti disayat. Dan kamu, lanjut Ardi, berhak aman. Berhak tenang. Enggak. Naila mundur sedikit. Suaranya pecah. Kalau Bapak makin dekat sama saya, Bapak bakal nyesal. Saya punya masa lalu yang... Ardi menatapnya dalam-dalam. Naila, berapapun berat masa lalumu, aku tetap mau membantu. Naila menunduk, nafasnya memburu, tubuhnya gemetar semakin parah. Ia tidak menjauh, tapi ia juga tidak berani mendekat. Dalam hatinya, jarak terbesar bukanlah ruang di antara mereka, melainkan luka yang selama ini membentuk dinding ketakutannya sendiri. Ardi melihat Naila menunduk dalam, seolah dunia telah memaksanya bersembunyi dari cahaya. Ia ingin menyentuh bahu gadis itu untuk menenangkannya, namun ia menahan diri, tak ingin membuat Naila makin terpojok. Ruangan kecil itu terasa seperti perangkap yang menyimpan ribuan suara ketakutan yang Naila pendam bertahun-tahun. Naila, ucap Ardi lembut, kalau kamu mau pergi dari sini, aku bisa bantu. Naila mengangkat wajahnya perlahan, matanya sembab. Pergi kemana? Hidup saya nggak punya tujuan, Pak. Saya cuma numpang napas. Ardi menahan perih di dadanya. Kalau begitu, mulai sekarang, izinkan aku bantu kamu menemukan arah baru. Naila menggeleng cepat, panik. Bapak terlalu baik. Saya takut kalau saya bikin Bapak kecewa. Saya takut kalau masa lalu saya bikin Bapak mundur. Kamu tidak perlu takut, jawab Ardi. Kalau kamu terjatuh, biar aku bantu berdiri. Namun kata-kata itu justru membuat Naila semakin gemetar. Ia mundur setengah langkah, menekan dadanya yang terasa sesak. Saya nggak pantas dijagain, Pak. Saya takut makin dekat dengan Bapak, makin banyak hal sakit yang kebuka. Ardi menghela napas panjang. Kalau begitu, kita mulai dari yang paling kecil. Ayo keluar dari kamar ini. Kamu butuh udara segar. Malam itu, Ardi mengajak Naila kembali ke pemakaman, tempat yang selalu memberi gadis itu ketenangan aneh. Lampu-lampu taman remang, angin menerobos pelan di antara pepohonan. Mereka melangkah perlahan menuju nisan Mira. Naila berdiri beberapa langkah di belakang Ardi, seolah takut mendekat. Namun tatapannya tak pernah lepas dari nisan itu, dari nama Mira yang terukir indah namun menyakitkan. Ardi meletakkan bunga melati, lalu berkata pelan, Mira, aku bawa seseorang yang kamu titipkan. Naila menahan napas. Tubuhnya serasa ingin roboh. Ardi menoleh padanya. Dek, kalau kamu mau bicara di sini, aku nggak akan ganggu. Aku tunggu di belakang. Naila memandangnya lama. Ada sesuatu di mata Ardi, rasa hormat yang tulus, yang membuat Naila perlahan maju mendekati nisan. Ketika jaraknya tinggal setengah meter, lututnya lemas. Ia langsung berlutut, tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan. Bu, suaranya parau.
Saya kangen. Saya minta maaf. Ardi yang berdiri agak jauh menundukkan kepala, memberi ruang. Namun saat melihat Naila tersungkur, ia hampir melangkah maju, hanya untuk berhenti lagi, menyadari bahwa tangis itu bukan sekadar duka. Itu adalah pelepasan luka yang selama ini membusuk dalam diam. Naila meletakkan telapak tangannya di tanah yang dingin. Kalau saja waktu itu saya berani ikut ibu, kalau saja saya nggak kabur, mungkin hidup saya nggak separah ini. Ardi tersentak. Itu pengakuan pertama. Naila terisak lebih keras. Saya takut. Saya rasa saya cuma bawa sial. Saya nggak mau bikin ibu susah. Tapi sekarang, saya cuma punya rasa menyesal. Ardi menelan sesak yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Mira, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku? Gumamnya. Saat Naila akhirnya limbung karena kelelahan dan hampir roboh, Ardi spontan bergerak menangkapnya. Naila! Gadis itu pingsan di pelukannya, rapuh seperti daun kering diterpa angin. Ardi menggendongnya dengan hati yang bergetar. Di bawah langit malam yang gelap, ia tahu satu hal. Apapun yang Mira tinggalkan, sekarang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Dengan hati bergetar, Ardi menggendong Naila masuk ke mobil, menatap wajah pucat gadis itu yang tampak semakin rapuh. Setiap detik yang berjalan membuat Ardi merasa seolah ia sedang memegang sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia pahami. Di rumah sakit, Naila langsung ditangani. Dokter mengatakan gadis itu kelelahan, kurang gizi, dan mengalami stres berat. Ardi menggenggam ujung selimut dengan perasaan bersalah yang menyesak. Bagaimana ia bisa melewati semua ini sendirian? Ketika ia hendak keluar untuk membeli air, seseorang memanggil namanya. Ardi! Ardi menoleh. Sosok perempuan paruh baya mengenakan kerudung biru berdiri di ambang pintu. Tatapan matanya hangat, namun dipenuhi kejutan. Ardi terlongong pelan. Bu Ratna. Ratna tersenyum haru. Ya Allah, sudah lama sekali. Aku datang karena aku dengar kau mengalami hal yang mungkin berhubungan dengan almarhum Mira. Nama itu membuat dada Ardi serasa diremas. Iya, Bu. Sebenarnya saya juga masih bingung. Ratna memandang Naila yang terbaring di tempat tidur. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, terisak kecil. Itu, dia. Ardi mengernyit. Ibu mengenalnya? Ratna menatapnya lama, seakan mencari keberanian yang sudah ia simpan bertahun-tahun. Lalu ia duduk, meraih tasnya, dan mengeluarkan sebuah map coklat yang sudah mengelupas pada sudut-sudutnya. Ardi, sebelum Mira meninggal, ia menitipkan ini padaku. Ia bilang suatu hari mungkin kamu akan membutuhkannya. Ardi menelan ludah keras. Tangannya bergetar saat menerima map itu. Ratna menghela napas panjang. Suaranya bergetar. Mira sedang mencari seseorang. Seorang anak perempuan. Ardi merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Anak perempuan. Ratna mengangguk pelan. Namanya Naila. Kata itu jatuh seperti petir. Ardi menatap wajah pucat gadis yang sedang tidur itu, lalu kembali ke map yang ia pegang. Tangannya semakin gemetar saat membuka isinya. Di dalamnya terdapat surat, foto-foto kecil yang buram, dan salinan dokumen lama tentang seorang anak yang hilang dari keluarganya sejak kecil. Ini, suara Ardi pecah. Mira, merahasiakan ini dari saya. Ratna mengusap lengannya lembut. Dia ingin bercerita. Tapi kondisinya memburuk terlalu cepat. Dia khawatir. Kalau ia bicara terlalu banyak, kamu justru akan semakin sedih. Ardi menunduk, menggenggam surat itu erat-erat. Mira, kenapa kamu harus tanggung semua ini sendirian? Ratna menatap Naila dengan pandangan iba. Ardi, Naila bukan orang asing bagi Mira. Dia, keluarga jauh Mira yang hilang sejak kejadian keluarga lama dulu. Mira ingin merawatnya, ingin menebus kesalahan masa lalu keluarganya. Ardi menutup wajahnya. Ya Allah! Saat itu, Naila bergerak pelan, mengerang lirih. Ardi dan Ratna menoleh bersamaan. Mata Naila terbuka sedikit, namun wajahnya langsung diliputi ketakutan ketika melihat Ratna. Bu, jangan bilang apa-apa, tolong, suaranya parau. Ratna menitikkan air mata. Naila. Nak, kamu tidak perlu lari lagi. Naila menangis tanpa suara. Wajahnya memucat drastis.
Ardi meraih tangannya perlahan. Naila, Mira mencari kamu. Istriku, sangat ingin menemukanmu. Naila membeku. Tangannya bergetar hebat. Tidak. Isaknya. Saya tidak pantas. Ratna menggenggam bahunya. Kamu pantas. Nak. Mira mencintaimu seperti adiknya sendiri. Tangis Naila pecah, mengguncang seluruh tubuhnya. Dan di dalam ruang rumah sakit yang sunyi itu, kebenaran pertama akhirnya terungkap. Namun bagi Naila, kebenaran yang muncul justru terasa seperti jerat baru yang siap menelan dirinya bulat-bulat. Tubuhnya masih terguncang ketika Ratna menggenggam bahunya. Ardi berdiri di sisi lain, wajahnya berat, namun sorot matanya mengandung sesuatu yang Naila tidak sanggup pahami. Kehangatan yang justru membuatnya semakin takut. Kenapa? Bu Mira cari saya? Suara Naila pecah, hampir tak berbentuk. Saya cuma anak buangan, gak ada yang peduli sama saya. Ratna menggeleng cepat, matanya memerah. Tidak, Nak. Mira peduli. Dia sangat peduli. Naila menggeleng keras, hampir histeris. Enggak. Kalau Bu Mira tahu hidup saya sebenarnya, dia pasti menjauh. Semua orang menjauh. Ardi menghela napas panjang, meredam gejolak emosi di dadanya. Naila, aku tidak akan menjauh. Mira pun tidak. Naila meremas selimut dengan erat, tubuhnya tegang seperti tali yang ditarik terlalu kuat. Pak, saya ini kotor. Saya tumbuh di rumah yang salah. Saya sering dipukuli. Saya pernah kabur. Saya pernah tidur di jalan. Saya nggak punya pendidikan. Saya nggak pantas dikasih perhatian siapapun. Ratna menangis. Ardi pun menahan napas, merasakan kalimat itu menikam hatinya. Naila, ujar Ardi perlahan, kamu bukan kotor. Kamu korban. Itu berbeda. Naila menutup telinganya, tak sanggup mendengar kata itu. Enggak. Kalau saya bilang semua yang saya lalui, Bapak bakal jijik. Ardi mendekat, memegang tangannya yang menggigil. Coba dengar aku. Jangan sentuh saya. Naila menjerit kecil, mundur hingga punggungnya menabrak pagar ranjang. Ardi dan Ratna terdiam. Ratna mendekat, namun Naila memejamkan mata erat-erat sambil memeluk dirinya sendiri. Aku harus pergi, bisiknya panik. Aku nggak boleh di sini. Kalau aku tinggal, nanti Bapak, nanti semua orang, bakal hancur gara-gara saya. Ardi merasakan dada seperti diremas. Tidak ada yang akan hancur karena kamu. Tapi saya sudah hancur. Dan saya nggak mau nyeret orang lain masuk hidup saya. Naila menatap Ardi dengan mata yang penuh air, penuh luka yang begitu dalam hingga sulit dipercaya ia masih mampu berdiri. Ardi menahan napas. Ia sadar gadis itu tidak sekadar takut. Ia terbiasa hidup disakiti sampai percaya bahwa keberadaannya membawa bencana. Ratna menyeka air matanya. Nah, Mira pernah bilang, kamu itu cahaya, bukan beban. Naila terisak keras. Bu Mira salah. Bu Mira nggak tahu siapa saya. Ratna menggeleng tercekat. Mira tahu. Dia melihatmu saat kamu masih anak-anak. Dia tahu kamu menderita. Dia ingin menolongmu. Dia menyesal tidak bisa datang lebih cepat. Naila membeku. Wajahnya berubah pucat. Ardi melanjutkan pelan. Naila, kamu bilang tadi Mira pernah memberimu gelang. Apa waktu itu? Dia bicara sesuatu. Naila menggigit bibirnya keras hingga berdarah tipis. Matanya memanas. Ia menunduk dalam-dalam. Suasana menegang. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit panjang, Naila akhirnya membuka suara dengan lirih, gemetar, dan penuh penyesalan. Ibu, bilang, kalau suatu hari dia bakal datang lagi buat saya. Air matanya jatuh deras. Tapi waktu itu, saya kabur. Ratna memejamkan mata, menahan tangis. Ardi terpaku, merasakan gelombang emosi menghantam dadanya. Naila melanjutkan, dengan suara parau. Saya takut. Saya pikir saya bakal nyusahin Bu Mira. Saya pikir hidup saya terlalu kotor buat deket sama orang baik. Ardi meraih bahu Naila pelan, tak memaksa. Jadi, selama ini kamu menyalahkan diri sendiri. Naila mengangguk, pecah dalam tangis. Kalau saja saya berani ikut beliau waktu itu,
Bu Mira mungkin masih hidup. Mungkin saya bisa bantu. Tapi saya malah lari. Saya malah ninggalin beliau. Ardi langsung menggeleng cepat. Air matanya menahan keras. Jangan pernah bilang begitu. Kematian Mira bukan salahmu. Bukan. Naila menutup wajahnya, terisak seperti anak kecil. Ratna memegang tangan Naila. Suaranya tegas meski penuh getaran. Mira tidak pernah menyalahkanmu. Dia hanya sedih karena tidak bisa menemukanmu lagi sebelum waktunya habis. Naila menggigil hebat. Seluruh luka masa lalu seolah terbuka sekaligus. Ardi menatap gadis itu dengan rasa sayang yang penuh kehati-hatian. Naila, mulai sekarang, kamu tidak lari lagi. Kamu tidak sendirian lagi. Naila menggeleng, panik. Pak, jangan baik sama saya. Bapak pasti nyesal. Ardi menatapnya dalam-dalam. Kalau aku nyesal, aku tidak akan berdiri di sini. Naila terdiam, air matanya jatuh tanpa henti. Di luar, hujan tiba-tiba turun deras. Seakan langit ikut menumpahkan luka yang akhirnya terungkap setelah bertahun-tahun terkubur. Namun bagi Naila, hujan itu justru menambah sesak di dadanya. Ia merasa semakin kecil, semakin hilang, semakin tidak pantas berada di ruang yang dipenuhi kenangan seseorang yang begitu ia hormati. Ratna masih memegang tangannya, sementara Ardi berdiri di sisi ranjang, matanya tak pernah lepas dari wajah Naila yang hancur dalam tangis. Naila, Ardi berkata pelan, mulai sekarang kamu tidak perlu takut sendirian lagi. Kata itu membuat Naila tersentak kecil. Rasa hangat sekaligus ngeri merambat di dadanya. Tidak, jangan membuatku bergantung. Aku bukan bagian dari dunia kalian, pikirnya ketakutan. Pak, bisiknya lirih. Saya takut. Ardi menunduk sedikit, lembut. Takut apa? Takut, kalau saya tinggal di dekat Bapak, nanti Bapak tahu semuanya tentang saya. Kalau Bapak tahu, Bapak pasti menjauh. Tidak, jawab Ardi cepat, penuh keyakinan. Aku tidak akan menjauh. Tapi kata-kata itu, alih-alih menenangkan, justru membuat Naila semakin gelisah. Ia tidak terbiasa dengan kebaikan yang tidak mengharapkan balasan. Tidak terbiasa dengan perhatian yang tidak berubah menjadi luka. Tidak terbiasa dengan tatapan penuh kasih seperti yang kini diberikan Ardi. Ratna menepuk bahunya lembut. Nah, Mira ingin kamu aman. Itu saja yang dia inginkan. Saya tahu. Naila menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Makanya saya pergi waktu itu. Saya takut kalau saya ikut beliau, saya cuma nyusahin. Ratna menggigit bibir, menahan tangis. Justru karena kamu pergi, Mira menangis malam itu. Dia ingin sekali menemukanmu lagi. Kalimat itu menusuk Naila begitu dalam hingga tubuhnya kembali bergetar. Malam semakin larut ketika Ardi menerima telepon dan harus keluar sebentar untuk mengurus dokumen di ruang administrasi. Ratna pun pamit sebentar untuk mengambil air hangat, meninggalkan Naila sendirian. Dalam hening ruangan rumah sakit, Naila menatap gelang di pergelangan tangannya. Gemeretah hujan di luar jendela membuat suara hatinya semakin jelas. Suara yang sudah lama ia abaikan. Ardi terlalu baik, Bu Ratna terlalu lembut, Bu Mira terlalu suci. Sementara aku, cuma pecahan hidup yang rusak. Tiba-tiba, rasa panik menyerang dadanya. Napasnya tercekik. Ia memegang bagian samping ranjang, mencoba menenangkan diri, tetapi semakin ia berusaha, semakin kacau pikirannya. Saya nggak bisa di sini, bisiknya ketakutan. Saya nggak boleh dekat dengan mereka. Saya harus pergi. Dengan langkah goyah, Naila turun dari ranjang. Selimut jatuh ke lantai, namun ia mengabaikannya. Kakinya gemetar menyentuh lantai yang dingin. Ia meraih tas kecilnya, tas yang hanya berisi beberapa pakaian dan buku kenangan dari Mira. Setiap langkah menuju pintu terasa seperti berjalan menuju jurang. Tetapi menurutnya, lebih baik ia jatuh sendirian daripada menyeret Ardi masuk dalam kehidupannya yang gelap. Saya nggak pantas, katanya lirih. Suaranya hampir hilang. Ia membuka pintu perlahan. Lorong rumah sakit sepi. Perawat sedang berkeliling di ujung lorong, tidak melihatnya. Kesempatan itu cukup bagi Naila. Ia melangkah cepat, menahan sakit di tubuhnya yang masih lemah. Semua lampu malam rumah sakit terasa menyilaukan matanya, seolah menegurnya. Tapi ia terus berjalan, menembus hujan malam tanpa payung,
tanpa arah. Beberapa menit kemudian, Ardi kembali ke ruangan. Ia membawa secangkir teh hangat yang ia beli dari vending machine. Namun saat membuka pintu, senyumnya langsung hilang. Tempat tidur kosong. Selimut jatuh. Tas kecil Naila tidak ada. "Mbak Ratna?" panggil Ardi panik ke arah lorong. Ratna yang baru kembali dengan termos air langsung terkejut melihat Ardi berdiri dengan wajah pucat. "Naila, hilang." Darah Ratna terasa berhenti mengalir. "Apa?" "Tidak. Dia masih lemah. Dia tidak bisa." Ardi sudah berlari keluar ruangan sebelum kalimat Ratna selesai. Dokter dan perawat menatap bingung saat Ardi bertanya cepat tentang keberadaan seorang pasien muda. Tak ada yang melihatnya. Ardi berlari ke pintu keluar rumah sakit, dan angin dingin malam menyambutnya. Hujan deras menampar wajahnya, tetapi ia tidak peduli. Matanya menyapu jalanan, trotoar, halte, sudut-sudut gelap. "Naila!" teriaknya. Namun jawabannya hanya suara gemuruh hujan. Ardi menelan rasa takut yang memuncak dalam dadanya. "Naila, jangan pergi lagi. Tolong jangan pergi lagi." Dalam kegelapan malam, ia berlari mencari gadis yang kini kembali menjadi bayang-bayang yang hilang ditelan hujan. Dan untuk pertama kalinya, Ardi merasa ketakutan sedalam ini. Takut kehilangan seseorang yang mulai mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Mira. Di bawah hujan yang menggila, Ardi berlari tanpa henti. Setiap detik terasa seperti ancaman bahwa Naila semakin jauh, semakin tenggelam dalam kegelapan yang selama ini memeluk hidupnya. Jalanan licin, lampu kendaraan memantul pada genangan air, dan suara klakson bersahutan dengan dentuman hujan. Namun Ardi tidak peduli. Ia menerobos semuanya. "Naila!" teriaknya lagi. Suaranya hampir hilang ditelan badai. Ratna yang menyusul hingga lobi rumah sakit ikut menahan napas cemas. "Mira, bantu Ardi menemukan dia," bisiknya lirih, kedua tangannya bergetar. Sementara itu, Naila berjalan terseok di pinggir jalan, air hujan membasahi seluruh tubuhnya hingga menggigil hebat. Napasnya tersengal-sengal, pandangannya kabur. Setiap langkah seperti menembus kenangan menyakitkan yang terus mengejarnya. "Saya nggak pantas, saya nggak boleh dekat mereka," gumamnya sambil menahan isak. Ia berhenti di sebuah taman kecil yang gelap, tak jauh dari rumah sakit. Di sana ada bangku besi, dingin, basah, namun cukup baginya untuk duduk sejenak. Ia memeluk tas kecilnya, menggenggam gelang pemberian Mira hingga sendinya memutih. "Bu, saya benar-benar nggak bisa," katanya lirih, air mata bercampur hujan. "Saya cuma nyusahin semua orang. Bahkan setelah ibu pergi pun, saya tetap bikin masalah." Kilatan petir menyambar langit. Naila menutup mata ketakutan, tubuhnya limbung. Hatinya retak oleh perasaan bersalah yang menumpuk sejak kecil. Perasaan yang dia kira sudah ia kubur, namun kini meledak begitu kuat hingga hampir menghancurkan dirinya. Ardi terus menyisir jalanan. Nafasnya berat, rambut dan bajunya basah kuyup. Namun matanya tidak berhenti mencari sosok kecil yang mungkin sedang ketakutan dalam hujan malam yang pekat ini. Saat Ardi hendak melangkah ke arah lain, sesuatu menarik perhatiannya. Sepatu kecil yang tergeletak di pinggir trotoar, mengenalnya sebagai milik Naila. Ia menunduk, meraihnya dengan tangan gemetar. "Ya Allah!" dadanya sesak. "Naila, kamu di mana?" Ia menatap sekeliling dan melihat taman gelap di sisi kanan jalan. Sebuah firasat kuat menyeret langkahnya ke sana. Begitu ia melangkah masuk ke taman itu, ia melihatnya. Naila, duduk meringkuk di bangku besi, tubuhnya menggigil hebat, wajahnya pucat seperti kehilangan arah hidup. Air hujan mengalir di wajahnya, menyamar menjadi air mata yang sebenarnya tidak pernah berhenti. "Naila!" seru Ardi, suaranya pecah. Naila tersentak, menoleh, dan saat melihatnya, ketakutan itu kembali memenuhi matanya. "Pak, jangan dekat, saya nggak mau bikin Bapak susah." Ardi tidak berhenti. Ia berjalan mendekat, penuh kehati-hatian, seolah mendekati burung kecil yang terluka. "Naila," ucapnya lembut, namun tegas. "Kamu nggak bikin saya susah. Kamu bikin saya takut kehilangan kamu." Naila menggeleng keras. "Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak pantas diurus. Saya nggak pantas dibela. Saya cuma..." "Cukup," suara Ardi memotongnya, penuh emosi yang ia tekan selama ini.
Ia berlutut di tanah becek di depan Naila. Jangan rendahkan dirimu lagi. Kamu penting. Kamu berarti. Kamu diinginkan. Naila menangis makin keras. Tapi saya bikin Bu Mira sedih. Saya pergi waktu itu, saya nolak beliau, saya kabur. Ardi memegang kedua tangan Naila yang dingin seperti es. Mira tidak sedih karena kamu pergi. Mira sedih karena dia tidak bisa menemukanmu lagi. Dia ingin kamu aman, Naila. Itu saja. Naila bergetar hebat. Tubuhnya mulai melemah. Pak, saya takut. Aku juga takut, jawab Ardi jujur. Takut terlambat menemukanmu lagi. Takut kamu hilang sebelum aku sempat memenuhi amanah Mira. Naila menatapnya, matanya penuh air. Amanah. Ardi mengangguk. Iya. Mira titipkan kamu padaku. Dia sayang kamu. Kamu keluarganya. Dan mulai sekarang, kamu keluargaku juga. Air mata jatuh semakin deras dari mata Naila. Tapi, saya takut nyakitin hati Bapak. Kamu sudah menyembuhkan hati saya yang lama kosong, jawab Ardi dengan suara bergetar. Naila menutup mulutnya, tubuhnya mulai limbung karena dingin dan kelelahan. Ardi cepat menangkapnya. Naila, bertahan, ayo pulang. Naila bersandar di dadanya. Suaranya sangat pelan, hampir lenyap tertelan hujan. Kalau begitu, saya boleh ikut Bapak pulang. Ardi memeluknya erat, seketika menguatkan gadis itu. Bukan ikut, kamu pulang ke rumah. Hujan turun semakin deras, tetapi kini terasa seperti tirai penutup yang melindungi keduanya. Dalam pelukan itu, Naila menangis bukan lagi karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa dimiliki, diterima, dan disayang tanpa syarat. Beberapa jam kemudian, mereka kembali ke makam Mira. Naila berdiri di samping Ardi, memegang tangan pria itu dengan gemetar. Bu, Naila berbisik. Maaf kalau saya lama. Angin berhembus lembut, seolah menjawab doa yang selama ini terpendam. Ardi menatap nisan Mira dengan mata berkaca. Mira, aku temukan dia. Terima kasih karena kamu pernah menyelamatkan hidup Naila. Dan sekarang, kamu telah menyelamatkan hidupku juga. Naila menunduk, air matanya jatuh perlahan. Namun untuk pertama kali dalam hidupnya, air mata itu terasa ringan. Ia bukan lagi gadis yang hilang. Ia bukan lagi beban. Ia adalah seseorang yang ditinggalkan untuk dicintai. Dan kini, di antara doa, hujan yang mereda, dan makam Mira yang menjadi saksi, rumah baru bagi Naila akhirnya terbuka. Bersama Ardi. Dengan restu Mira.